Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini Pak Git ingin membahas yang diajukan oleh teman-temannya di dalam komentar itu. Pak Git cek dulu nih ya komentarnya. Jadi ini diajukan oleh Nice Dream. Pak Git bahas pagar laut di Tangerang dong. Nah, emang lagi rame nih, apalagi tanggal 19 hari ini di Kompas itu dimunculkan gitu loh, tanggal 19 Januari 2025 jam 6.20 itu pembongkaran pagar laut di Tangerang dikerjakan 600 prajurit TNI AL atas perintah Presiden Prabowo. Nah, ini kita beri apresiasi kepada Presiden Prabowo gitu ya, berani membongkar dan memberi instruksi kepada TNI AL untuk membongkar pagar-pagar tersebut ya. Ini istilahnya kalau Pak bilang pagar bambu makan lautan gitu ya. Pagarnya pagar bambu adanya di lautan gitu. Jadi pagar bambu makan lautan yang jauhnya itu sepanjang 30 km teman-teman. Dan ini kan nggak mungkin pagar bambu ini yang sejauh 30 km ini dibuat dalam satu hari atau satu malam ya, seperti dongengnya Prambanan yang Bandung Bondowoso itu. Kan kayaknya nggak mungkin zaman hari ini masih ngedongeng gitu kan, nggak mungkin. Kan mungkin siapa sih yang menyuruh gitu. Dan apa sih kasusnya, pengennya apa gitu, motivasinya apa membuat pagar-pagar bambu tersebut di lautan sebanyak 30 km. Ini nggak sedikit teman-teman, butuh biaya yang tinggi. Ya jelas ini bukan proyek ecek-ecek ya. Dan bukan pemain ecek-ecek yang melakukan ini, nggak mungkin ini buat kepentingan rakyat gitu. Kalau kepentingan rakyat kan ada bentuknya, misalnya proyek strategi nasional, gitu. Tropical Coastline ini bersebelahan dengan pagar-pagar tersebut. Jadi istilahnya berdampingan lah. Baik teman-teman, ini Pak Git mulai dari pertengahan 2024. Jadi pada pertengahan 2024 itu Tempo atau jurnalis Tempo itu sudah mendeteksi pada saat itu kepanjangan pagar ini sekitar 7-10 km gitu. Dan sudah ada laporan ke Ombudsman, kemudian ke Dinas Perikanan dan ke Lautan yang ada di Banten ya. Itu semua sudah mendapat laporan dari para nelayan, karena nelayan-nelayan ini merasa terganggu. Mereka tuh mau lewat situ gitu ya, mau lewat itu susah, harus muter dulu gitu yang akhirnya membedakan waktu itu sekitar 1-2 jam gitu waktu mereka terbuang gara-gara pagar-pagar ini. Jadi pada saat itu masih sepanjang 7-10 km ya teman-teman. Jadi belum panjang banget ya. Ombudsman dan Dinas Perikanan dan Kelautan di Banten itu sebetulnya sudah terjun ke lokasi pada saat itu dan mendeteksi ya, intinya seperti itu. Nah kemudian di pertengahan Oktober ya, khususnya di Desa Kronjo, ini warga dikejutkan ya, dengan datangnya puluhan truk ya, menurut info seperti itu ya. Puluhan truk itu membawa bambu yang banyak. Malah melewati pos polisi Airut ya. Jadi polisi yang mengurusi bagian perairan lah, ranahnya itu perairan itu melewati itu. Dan pada saat itu ya pos pol Airut juga tidak ada reaksi sama sekali gitu kan. Yang jelas warga ini bertanya-tanya ada apa ini. Itu di daerah Desa Kronjo teman-teman ya. Di awal-awal Oktober lah 2024. Waktu itu warga itu sempat bertanya-tanya nih, untuk apa gitu ya, sama truk yang lewat bawa bambu, tanya lah, ini untuk apa sih? Oh ini buat menahan supaya tidak terjadi abrasi, jawabannya seperti itu. Ini info yang dikabarkan dari warga seperti itu ya. Jadi mempertanyakan ada apa ini dalam jumlah banyak, terus melewati pos-pol air juga dilewati saja. Kemudian ditanyain sama warganya, buat apa ya? Buat menahan abrasi.
Kemudian selain memberi jawaban seperti tadi menahan abrasi, itu warga juga diajak bergerak, yuk ikut yuk gitu ya, bantu kami gitu kan. Ini diberi imbalan ya. Ini diberi imbalan gitu. Nah, ini juga warga makin bertanya-tanya ini mau dimanakan, mau buat apa? Gitu. Yang akhirnya warga tuh terus mendesak dan mendesak. Hingga akhirnya ada satu titik terang yang ada jawabannya itu. Mereka itu disuruh oleh pemilik pengembang PIK, gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu loh siapa pengembang PIK itu. Kemudian di bulan-bulan Oktober itu ya kan berdekatan dengan rame-rame lah, maksudnya kondisi politik agak memanas ya. Mungkin juga itu ada pemilu dan segala macam ya, pilkada gitu. Nah ini sempat tenang gitu, sempat dibuat tenang ya. Sebenarnya di awal Januari itu para petinggi Gerindra ini telah bertemu dengan Aguan ya. Ketemu Aguan, intinya sih sebetulnya ingin menjalankan instruksi dari Presiden Prabowo untuk menyegel. Jadi sempat disegel ini. Awalnya itu sempat disegel. Ternyata pagar laut ini teman-teman yang di dalam laut itu sekarang kondisinya itu sudah ada HGB-nya kalau cek di di BPN. Ya. Jadi ini menurut investigasi jurnalistik lah. Jadi kalau dicek gitu secara itu di BPN itu sudah berpetak-petak ada HGB-nya. Nah, sedangkan di hukum di Indonesia ini, ya Undang-Undang MK itu kalau nggak salah 2010 atau 2011, itu menyatakan kalau daerah yang di bawah permukaan laut, ada lautnya, itu nggak bisa ada HGB-nya. Dan ini pun udah ada permohonan dari 14 desa untuk mengajukan HGB yang posisinya masih di bawah laut juga. Ini kok aneh gitu. Yang jelas kasus ini kan sudah lama gitu, nggak mungkin ya. 2024 pertengahan aja itu sudah panjangnya 7-10 kilo. Berarti ya ini kira-kira proyek ini kan nggak mungkin semalam jadi. Jadi mungkin kira-kira ini sudah setahun lah. Sudah setahun berjalan pembuatan pagar itu. Pagar dalam laut 30 km. Itu kan nggak mudah menjalankannya. Sedangkan untuk membawa bambu sebanyak itu kan mesti kelihatan. Tapi kok ya dibiarin gitu. Nah ini kan pasti ada oknum yang bermain gitu. Sedangkan ini kondisi PIK 2 ini itu mepet sekali dengan proyek PSN ya, proyek strategi negara, proyek strategi nasional yang urusannya dengan tropical coastland ya. Jadi ini dekat banget dengan hutan lindung yang mungkin ya kira-kira ini bukan baru asumsi Pak Agit aja ya. Kalau sampai di bawah laut itu dibuat HGB, ya mungkin ujung-ujungnya ke sana gitu, seperti Singapura gitu ya, itu dibuat dibuat daratan juga gitu ya kan, dibuat. Kalau udah dibuat HGB apalagi nanti kalau nggak dibangun ya teman-temannya. Kalau jelas memang ada HGB, nggak mungkin ada HGB-nya terus dibiarin jadi laut aja kan nggak mungkin. Cuman ya dengan viralnya berita ini kayaknya proyek ini terancam gagal gitu Pak Agit. Sebelum itu, belum Pak Agit meneruskan, kita cek ini ya pencopotan pagar laut oleh TNI AL atas instruksi Presiden Prabowo. Oke, kita cek videonya. Beginilah cara prajurit TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut misterius yang berada di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 18 Januari 2025. Menggunakan perahu karet, mereka mencoba menarik pagar laut tersebut. Namun tampak pagar-pagar yang terbuat dari bambu itu tertancap dengan kuat. Mereka bahkan sampai mengikat bagian pagar dan menariknya dengan kabel. Pembongkaran dilakukan dari pagar bambu yang berada di dekat Desa Paku Haji, Kabupaten Tangerang.
Warga dan nelayan juga turut membantu pembongkaran pagar laut yang mengancam ekosistem laut itu. Nah, demikian teman-teman. Jadi proses pencabutan oleh 600 anggota TNI AL, kemudian dibantu nelayan dan warga setempat untuk mencabut, dan nggak mudah mencabutnya karena memang udah benar-benar dibuat nancep sekali itu bambu gitu kan. Ini kerjaan bukan pekerjaan kecil gitu loh. Ya intinya kita berterima kasih lah kepada Presiden Prabowo yang ingin membongkar ini. Dan ini kalau menurut para politikus itu mungkin Prabowo juga nggak mau terus-menerus di bawah ketiak mantan, ya menurut Pak Agit adalah Presiden Jokowi, karena putusan-putusan ini atau kejadian ini kan dibuat pada saat presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Dan kalau memang ini bisa terbukti, hebat gitu. Kalau bisa dibuktikan ini ada kasus yang berhubungan dengan Pak Jokowi, ini menurut Pak Agit hebat gitu. Kalau bisa gitu. Kalau enggak ya apa juga gitu ya, kita tahu arahnya akan kemana gitu kan. Menurut Pak Agit ini cukup sekian, jadi Pak Agit akan membuat kesimpulannya. Yang pertama adalah proyek pagar sepanjang 30 km di laut ini itu bukan proyek ecek-ecek ya, itu nggak mungkin lah. Dan ini sudah ditemukan diinvestigasi oleh jurnalis Tempo itu di pertengahan 2024. Waktu proyek ini masih sepanjang 7-10 km. Kemudian di kedua adalah 2024 awal Oktober itu di Desa Kronjo itu mulai kelihatan besar-besaran itu bambu dibawa oleh truk banyak besar-besaran. Kemudian warga juga diajak kerja, dikasih imbalan gitu kan. Seakan-akan ini adalah proyek untuk warga menahan abrasi gitu ya. Awalnya itu mereka juga nggak ngerti. Lama-lama warga ini penasaran dan mendesak gitu, dan akhirnya baru terjelaskan kalau ini adalah instruksi dari pemilik PIK ya. Nah, kemudian di Januari 2025 ini sempat petinggi Gerindra datang konsolidasi lah sama Aguan, yang pada saat itu juga Sinaga ini berapa kali terlihat mondar-mandir ke Solo, soan ke Solo gitu ya. Jadinya nggak tahu lah itu Pak Agit ceritanya seperti apa ya di Solo, karena nggak mungkin bisa diceritain juga, tapi ya kira-kira arahnya ya ke sana mungkin gitu ya. Dan ini terjadi penyegelan gitu. Akhirnya jadi penyegelan, dan begitu fakta-fakta terungkap ya seperti tadi ya, jadi di bawah kondisi yang itu tumpang tindih itu. Artinya tumpang tindih adalah HGB dengan laut itu tumpang tindih di sertifikatnya itu HGB. Ini menurut investigasi jurnalis juga. Jadinya di dalam laut itu ada HGB teman-teman. Ini kan konyol gitu. Sedangkan aturan yang diatur oleh MK itu nggak boleh ya, di dalam laut atau di dalam laut itu ada HGB, itu nggak boleh. Nah ini kenapa ada gitu loh. Dan mungkinkah penelitian itu nanti akan mengarah sampai ke sana ya, maksud Pak Agit, yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau cuman investigasi dari dari jurnalis ini biasanya sering mental ya. Biasanya tuh sering mental. Yang terjadi ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa lanjutlah kasusnya. Dan menurut Pak Agit, teman-teman sudah bisa menebak arah intinya ini sebetulnya kemana sih arahnya, dan buat apa sih itu pagar laut itu dibuat sepanjang 30 km itu sebetulnya buat apa gitu, dan siapa pelakunya sebetulnya udah kelihatan dari tergambar dari cerita ini. Pak Agit berharap itu ada tindakan tegas dari presiden ya terutama, karena kalau yang ecek-ecek doang ini mah lewat kayaknya. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.